Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Saya Melanie Yuresnina, dosen program akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat sebagai video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat Serdosmart. Dalam video ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu akuntansi pemerintahan dengan memperhatikan proses DAA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang disajikan pada semester 5 dengan mata kuliah prasyarat yaitu akuntansi sektor publik dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan konseptual dan teknis mengenai bagaimana sebaiknya negara, baik itu pemerintah pusat dan daerah, mengelola sumber-sumber pendapatan serta membelanjakannya. Tujuan dari pembelajaran ini ialah setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mempunyai pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik serta mampu menganalisis kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah. Sub CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAP nomor 1. Yang kedua, mampu memahami, menjelaskan dan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan PSAP nomor 2 dan laporan arus kas berdasarkan PSAP nomor 3. Yang selanjutnya, mampu memahami, menjelaskan dan menjelaskan catatan laporan keuangan berdasarkan PSAP nomor 4. Yang selanjutnya, mampu memahami, menjelaskan dan menyajikan akuntansi persediaan berdasarkan PSAP nomor 5. Yang kelima, mampu memahami, menjelaskan dan menyajikan akuntansi investasi berdasarkan PSAP 06. Yang keenam, mampu memahami dan menjelaskan serta menyajikan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07. Yang ketujuh, mampu memahami, menjelaskan dan menyajikan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan PSAP nomor 8. Yang selanjutnya, mampu memahami, menjelaskan, dan menyajikan akuntansi kewajiban berdasarkan PSAP 09. Yang selanjutnya, mampu memahami dan menjelaskan
serta menyajikan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan berdasarkan PSAP 10. Nomor 10 yaitu mampu memahami, menjelaskan, dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAP 11. Yang 11 mampu memahami, menjelaskan, dan menyajikan laporan operasional berdasarkan PSAP 12. Selanjutnya, mampu memahami dan menjelaskan akuntansi pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum berdasarkan PSAP 13. Yang selanjutnya, mampu memahami, menjelaskan, dan menyajikan akuntansi aset tak berwujud berdasarkan PSAP 14. Yang selanjutnya, mampu memahami, menjelaskan, dan menyajikan peristiwa setelah tanggal neraca berdasarkan PSAP 15. Ke-15 yaitu mampu memahami, menjelaskan, dan menyajikan perjanjian konsesi jasa pemberi konsesi berdasarkan PSAP 16. Yang selanjutnya, mampu memahami, menjelaskan, dan menyajikan properti investasi berdasarkan PSAP 17. Perkuliahan secara umum dilaksanakan secara luring di ruang kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis didukung dengan perangkat pembelajaran dan serta sistem informasi lambung akurat terintegrasi atau yang disingkat SIMARI. Sistem ini digunakan untuk penjadwalan presensi, e-learning, dan lainnya, serta dibantu perangkat lain seperti Zoom Meeting. Metode pembelajaran dilakukan dengan cara pemaparan teori oleh dosen yang diikuti dengan tanya jawab serta diskusi, soal-soal latihan, dan contoh kasus yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Setiap pembahasan disertai dengan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada individu mahasiswa secara langsung maupun ditawarkan pada ruang kelas. Keberhasilan pembelajaran ini juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para mahasiswa dalam aktivitas diskusi, latihan, dan tanya jawab. Secara keseluruhan dalam metode pembelajaran selalu yang menjadi dasar dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku hingga saat ini. Metode pembelajaran diutamakan agar para mahasiswa termotivasi untuk menguasai substansi dari teori-teori yang sudah dijelaskan dalam setiap pertemuan sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan. Di selanjutnya, mahasiswa didorong untuk mampu mengaplikasikan teori-teori tersebut dengan cara pembahasan berbagai kasus dan berbagai masalah aktual yang relevan dengan bahan ajar. Rujukan yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP serta bunga rampai untuk studi kasus. Kemudian buletin teknis standar akuntansi pemerintahan, buku-buku serta literatur terkait dengan akuntansi pemerintahan, peraturan perundangan terkait dengan perbendaharaan, penganggaran, pelaporan keuangan pemerintah, serta jurnal, artikel, dan bahan publikasi terkait dengan akuntansi pemerintahan. Basis penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif sebesar 30%, tugas sebesar 30%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 15%. Dalam video ini, saya akan menyajikan pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi di perkuliahan kali ini. Ya, ini perkuliahan setelah MITES, di mana ini ada pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang PSAP aset tetap ya, berdasarkan dari PSAP nomor 7. Nah, seperti sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa
kalian harus mengetahui yang namanya PSAP secara keseluruhan. Nanti kita akan juga membahas terkait dengan buletin teknis nomor 5, yaitu tentang akuntansi penyusutan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di akhir nanti juga ada studi kasus ya, studi kasus terkait dengan aset tetap. Ini berdasarkan bunga rampai PSAP. Jadi semuanya itu materinya bisa kalian akses nanti di Simari. Ya, sebelumnya silahkan dulu untuk melakukan presensi. Nah, presensi akan dibuka sampai dengan akhir perkuliahan ini. Oke. Selanjutnya, ya kita lanjut ke materi dulu. Oke. Nah, hari ini tujuan dari pembelajaran kita yaitu adalah di mana kalian akan mampu memahami dan menjelaskan, kemudian juga mampu menyajikan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 7, PSAP nomor 7. Oke. Nah, hari ini yang kita bahas antara lain adalah di mana PSAP nomor 7 ini untuk diterapkan ya di seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan, baik untuk tujuan umum dan mengatur bagaimana perilaku akuntansinya ya. Kemudian nanti juga terkait dengan bagaimana pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Kemudian juga nanti kita membahas bagaimana PSAP itu diterapkan dan di mana juga PSAP itu tidak diterapkan. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat PSAP itu tidak diterapkan di mana? Yaitu adalah di hutan dan sumber daya yang dapat diperbaharui. Kemudian juga kuasa pertambangan, eksplorasi, penggalian minyak, kemudian juga mineral, gas alam, dan sumber daya alam lainnya ya. Oke. Nah, ini adalah klasifikasi dari aset tetap ya. Kalian kan belajar tuh di apa? Ketika pengantar akuntansi, benar nggak? Nah, pengantar akuntansi itu ada yang namanya aset tetap, ya kan? Ada yang namanya aset lancar, ada aset tetap. Nah, aset tetap itu di pemerintahan itu dibagi menjadi ada 6 kategori. Jadi 6 kategori ini mencakup tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, kemudian jalan irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, sama dengan terakhir adalah konstruksi dalam pengerjaan. Walaupun nanti ya konstruksi dalam pengerjaan ini ada PSAP-nya tersendiri, ya nanti dibahas di PSAP tersendiri. Nah, klasifikasinya ini memang berbeda dari untuk perusahaan atau di sektor private, karena gini, di sektor private jarang sekali perusahaan yang punya jalan irigasi dan bangunan, benar nggak? Tapi kalau pemerintahan rata-rata punya atau punya sendiri jalan irigasi dan jaringan, yaitu jadi aset negara. Ya, makanya kita punya yang namanya jalan kabupaten, jalan provinsi, terus jalan negara, benar nggak? Nah, itu juga nanti untuk perbaikan pembangunan itu ada alokasinya sendiri-sendiri. Ya, makanya kalau kalian lihat ada kan jalan bolong itu nggak bisa diperbaiki asal diperbaiki karena tanggung jawabnya berbeda. Ada yang tanggung jawab oleh kabupaten, ada yang provinsi, ada yang kota. Kalau di perkotaan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini. Nah, untuk mengklasifikasikan tadi ya aset tetap tadi, maka kita di sektor publik itu punya namanya KIB atau kartu inventaris barang ya. Kalian bisa lihat KIB-nya ya. Di sini ada KIB A, B sampai dengan F ya. Nah, ini kalau kalian nanti mau lihat formatnya silakan bisa di-scan di barcode ini ya, boleh coba di-scan. Jadi ada formatnya. Jadi kalian bisa ngisi keseluruhan ya. Kalau nanti mau kita ada tugas untuk prakteknya. Ya, jadi yang pertama, kalau KIP A ya, kartu inventaris barang itu bisa disingkat sebagai KIP. KIP A itu adalah untuk tanah. Nah, KIP B itu untuk peralatan dan mesin, KIP C itu untuk gedung dan bangunan ya. Kemudian KIP D itu untuk tadi jalan, irigasi dan jembatan, KIP E itu aset tetap lainnya, dan KIP E untuk konstruksi dalam pengerjaan ya. Sama kayak lazimnya perusahaan biasa itu ada namanya konstruksi dalam pengerjaan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa akan masuk ke dalam dibahas di PSAP lainnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bentuk pengakuannya ya. Kalau kita lihat, boleh kita lihat ya satu-satu. Pengakuan untuk aset tetap ya. Nih.
Ini adalah di mana kita mengakui pada saat manfaat ekonomi atau masa depan yang dapat diterima itu diukur secara andal, ya. Ini meliputi beberapa kriteria ya untuk pengakuannya. Jadi pengakuannya itu seperti pada umumnya aset tetap di sektor private, ya. Jadi kita lihat dulu kriteria aset tetap itu apa. Yang pertama adalah berwujud, kemudian juga di sini mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, kemudian biaya perolehannya itu dapat diukur secara handal. Biasanya kita pakai apa? Nilai historis. Oke. Nah, kemudian di sini tidak dimaksudkan untuk dijual. Jadi bukan untuk operasional, tapi untuk dimanfaatkan, ya. Misalkan gedung, kemudian kendaraan, tapi untuk operasional. Kemudian ini diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, ya, bukan untuk diperjualbelikan. Beda kalau misalkan kalian ada kan ya bikin sistem untuk ini rental mobil, nah itu kan untuk dijual beli, bukan rental ya, kalau rental itu disewakan juga. Tapi kalau yang jual beli, maka itu untuk dijual belikan, maka itu biasanya masuk biasa dalam barang persediaan. Oke, baik, kita sudah di hampir penghujung pertemuan, maka kita bahas beberapa kasus ya terkait dengan aset tetap. Nah, ini kalian bisa kunjungi website KSAP, kemudian kalian bisa temukan bunga rampai ya, untuk akuntansi sektor publik. Di sini ada beberapa kasus yang mana kasus tersebut berawal dari surat dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, di mana nanti akan dijawab oleh KSAP. Nah, saya minta kalau kalian semua membahas beberapa kasus tersebut. Kalau yang saya sajikan ini adalah kasus tahun 2016 dari Kabupaten Barito Kuala, kemudian juga sudah dijawab oleh KSAP. Jadi kalian bisa pelajari dua kasus tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga kasus terkait dengan di sini mereka mempertanyakan terkait kebijakan akuntansi tanah dalam kondisi tidak ditemukan keadaannya. Jadi ini juga bisa kalian diskusikannya secara berkelompok. Nah, kemudian di akhir sesi diskusi ini nanti kalian akan membuat makalah dan dipresentasikan di minggu berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Agibari. Pertanyaan saya adalah bagaimana perlakuan terhadap aset budaya? Oke, nah terkait dengan aset budaya, memang di Indonesia itu banyak sekali ya ditemukan aset budaya. Contohnya kayak ini, bangunan kayak candi, kemudian bangunan masjid bersejarah, museum dan lain-lain. Nah ini sebenarnya masih debatable. Di dunia pun masih ada beberapa perlakuan ya terkait dengan pencatatannya. Nah di Indonesia sendiri itu masih dicatat hanya di CLK dengan nilai 0 rupiah. Ya, kecuali misalkan aset budaya tersebut dibangun, dipugar dan itu ada biayanya. Memang biasanya ada nilainya. Tapi kalau misalkan candi, kayak Candi Borobudur dan lain-lainnya, itu agak susah untuk menilainya. Maka dari itu penilaiannya hanya di state atau dimunculkan di CLK, kemudian nilainya adalah 0 rupiah gitu.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran dari proses pembelajaran mata kuliah akuntansi pemerintahan dari saya, Melanie Yulestina. Semoga apa yang kita usahakan menjadi manfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.